Kelihatan nggak sudah? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, yang kursor Bapak gimana? Kelihatan nggak? Nah, gerakannya. Kelihatan. Ya, baik. Jadi gini ya, jadi kita ini sekarang materi membuat surat massal atau lebih dikenal dengan nama Mailmer. Nah, surat massal ini adalah dokumen yang ditujukan dan dicetak dalam jumlah banyak, namun memiliki isi dan maksud surat yang sama. Contohnya surat undangan. Ya, kalau kita mengundang 1000 orang, kalau kita pakai copy paste, itu berarti kita melakukan copy paste sebanyak itu 1000 halaman. Tentu itu tidak praktis. Nah, di MS Word itu menyiapkan caranya supaya kita tetap mengetik cukup 1 lembar, tidak perlu copy paste, tapi waktu di print tetap 1000 halaman, 1000 undangan. Paham? Itu namanya surat massal. Ya, jadi kita coba hari ini sampai kalian bisa, karena ini akan bermanfaat dan digunakan pasti. Ya, baik di tempat kerja, nanti juga akan ada tugas akhir, yang mana dokumennya banyak jumlahnya. Kita harus menjilid dalam jumlah banyak. Ya, tentunya kita harus menguasai Mailmer ini. Minimal untuk undangan-undangan itu pasti pakai ini. Ya, mungkin kalau 10-20 orang belum begitu terasa. Tapi kalau sudah 500 orang ke atas, ini sangat bermanfaat sekali. Oke. Ada langkahnya, ada 3. Pertama, kita membuat file data. Datanya apa? Orang yang kita tuju. Berapa orang yang kita tuju? 10 kah, 15 orang kah? Ya, setelah selesai bikin file data, kita bikin file induk. File induk ini file undangannya. Nah, biasanya cukup 1 lembar. Karena undangan itu kalau kita praktekkan jarang juga yang sampai 2 lembar. Ya, minimal 1 lembar atau bahkan setengah lembar. Jadi undangan itu praktis, tapi dituju untuk banyak orang. Dan yang ketiga nanti baru kita terakhir membuat file gabungan ya. File gabungan yang mana tinggal di print hasilnya. Ya. Oke. Kita mulai saja Bapak praktekkan, nanti kita setelah Bapak praktekkan nanti sebagian dari kalian juga nanti demo ya, nanti Bapak bimbing di sini biar kawannya juga lihat juga. Ya. Pertama kita buka dulu dokumen kosong. Ya. Ya, jadi kalian buka, coba sama-sama yang ada laptop di depan buka blank dokumen. Yang ada laptop silahkan sama-sama kita kerjakan. Kalau sudah dibuka, kembali lihat ke monitor Bapak. Ya, semuanya lihat dulu, nggak usah pegang keyboard, nggak usah, lihat aja dulu. Nah, kita mulai dengan mailings. Mailing ini salah satu tab ya, mailing. Nah, nanti dia bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian kita pilih sini ada Star Mailmer.
memulai ya. Nah, ini banyak pilihan. Ada yang untuk mencetak di amplop. Misalnya ada 500 amplop. Maka kita buat mailbatnya. Ada email message. Nah, misalnya kita mengirim ke banyak email dengan berita yang sama ke banyak email bisa. Ada labels, ada directory. Nah, kita pilih letter. Letter ini adalah untuk dokumen resmi ya. Nah, kita pilih letters. Kemudian kita pilih select receivers. Di situ ada tipe e-new list. Nah, maka akan tampil dialog seperti ini. Ya. Ada title, first name, last name, company name, dan lain-lain. Nah, filter ini bisa kalian gunakan, bisa juga kalian ganti. Ya. Nah, maka kita pilih customize kalau mau mengganti. Nah, dia muncul semuanya. Ada sekitar 12 sampai 13. Ada judul, nama awal, nama akhir, nama perusahaan, alamat, kota, dan seterusnya. Tapi bila kalian tidak gunakan, delete aja. Delete, yes. Satu-satu delete ya. Habiskan aja di delete, kita bikin baru aja. Semua kita delete. Nah, sampai habis. Baru kita bikin yang baru. Kita add. Nah, sebelum Bapak lanjut, ya, kita misalnya ingin mengundang anggota koperasi untuk menghadiri rapat. Anggota koperasinya misalnya ada 15 orang. Ya, ada 15 orang atau 10 aja lah, 10. Ya. Jadi kita add, maka kita tulis nama anggota. Nah, maka sudah terbentuk ya fieldnya. Ya. Tambah lagi selain nama anggota, jabatan. Ya. Tambah lagi alamat. Nah. Jadi boleh berapapun field yang kamu buat, tapi Bapak batasi 3 dulu sebagai contoh. Bila sudah oke. Nah, maka akan seperti ini. Ya, bisa diatur posisinya. Ya, misalnya nama pertama Ali, jabatannya ya. Tab. Maka lanjut yang kedua, kita coba mengundang 10 orang ya. Surat asalnya ada untuk 10 orang.
Terus Bapak bikin 10. Baru 4. Jalan apa misalnya ya? Yang kalian tahu aja, mangga ya misalnya. Asal aja dulu alamatnya. Berapa sudah? 8 ya. Satu lagi. Nah, kita akan membuat surat masal untuk 10 orang. Ya, oke. Nah, setelah oke, maka dia meminta untuk disimpan filenya. File database-nya kita simpan, kita taruh di dokumen, kita bikin folder. Klik 2 kali, kita kasih nama. Kita kasih data undangan, titik. Nah, di sini jangan kasih docx jangan, tapi kasih Microsoft Database MDB supaya dia nanti tersimpan di aplikasi Access ya, Microsoft Access. Kita save. Nah, sudah tersimpan. Sekarang tinggal data-data yang dituju sudah tersimpan di MDB, di aplikasi Access. Sekarang kita kembali ke dokumen Word-nya. Kita bikin surat undangannya. Karena tadi ada 3,
nama, jabatan, dan alamat. Kita redaksinya kita karang aja. Kita undang untuk rapat anggota koperasi. Yang mengundang kita misalkan adalah pengurus. Di Senin depan ini tanggal berapa? Sekarang tanggal, halo, Tanggal 11. jadi 14. Ya, berarti 14. Ya, 11, Pak. ya 14 Senin ya. Tempat anggap kita pinjam tempat di kantor kelurahan. Kelurahan jam rapatnya 10. Bapak Ibu semua. Nah, itu ya. Anggap sekretaris yang mengundang mewakili ketua. Ini surat undangannya. Sekarang kita menuju orang yang mau kita undang. Nah, sini letakkan dulu kursornya di posisi yang mau kita isi nama. Nah, sudah ya, sini ya, di bawah kepada yang terhormat. Kemudian di sini ada insert mail field. Nah, sudah ada 3 field tadi yang kita buat waktu kita ngisi 10 orang. Nah, muncullah nama anggota. Kemudian letakkan lagi kursor di bawahnya. Kita masukkan lagi jabatan. Nah, jabatannya. Dan kita masukkan lagi yang terakhir bawahnya alamat. Nah, sudah. Kalau sudah, baru kita buktikan
kita hubungkan dengan file MDB tadi. Ini kan dokumen, sana MDB ya. Jadi kita review result. Nah, maka Ali muncul. Ali, Dewan Pengawas, Jalan Jati, Banjarmasin. Nah, ini baru satu orang. Kalau kita mau lihat yang kedua, klik saja di sini. Nah, Wardani, Seli, Sinta, Hadi, Bakti, Wati, ya. Terus Wendy, Udin ya. Yang 10 Linda. Ya. Paham ya? Setelah itu kalau kita lihat satu persatu. Sekarang kalau kita mau sembunyikan, ya kembali ke review result. Jadi di dalam sini ada 10 nama, 10 jabatan, 10 alamat. Nah, baru kita simpan filenya. Filenya kita simpan. Save as, oke, save as ya, save as. Kita masukkan ke tadi, ke folder yang tadi. Kelas 1A. Nah, ini surat undangan. Simpan. Nah, ini satu halaman saja, tapi isinya ada 10 orang yang dituju. Nah, jadi kalau kalian mau melihat yang 10 orang itu, maka tinggal ke sini. Finish, manage, edit, individual dokumen. Pilih all, ke 10-nya oke. Nah, ya. Dia akan muncul Ali, Wardani, tanpa copy paste ya. Nah, dia langsung mengcopy sendiri komputernya. Jadi kalau ada 500 undangan, nanti 500 lembar kecetak. Ya, tinggal di print di mesin printer ya. Maka kita menghasilkan berapa jumlah yang kita masukkan. Kebetulan tadi ada 10 saja ya. Ya. Nah, ini sudah kecetak dia di halaman 8 sampai 10 ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita simpan, save, save as ya. Jadi save as, ini file gabungannya. Kalau tadi file induk, yaitu surat undangan. Ada juga data undangan, itu pakai MDB tadi, pakai aplikasi akses. Nah, ini kita masukkan namanya file gabungan ya, file gabungan surat. Dia ada 3 file yang dihasilkan. Ya. Oke. Sekarang ada yang ditanyakan nggak sebelum kita demo salah satu kawan kalian? Bisa? Halo? Bapak habis di save as tadi diapain Pak? Di tempat turun putus-putus Pak gambarnya. Oh iya. Jadi yang di save as itu tetap dengan nama lain dan ekstensinya jangan lagi MDB tapi doc. Yang MDB itu khusus
file data yang kita input orang yang kita tuju. Nah, gini aja supaya lebih jelasnya, coba salah satu Bapak tunjuk mempraktekkan ya. Mempraktekkan, Bapak pandu dari sini. Jadi kawannya bisa lihat kawannya. Siapa yang mau coba? Bapak pandu dari sini. Azhari Kalpi. Ya, coba mainkan wordnya, di share, coba Bapak yang bimbing coba, biar kawannya lihat. Ya, yang MS Word-nya ya, yang kosong, yang blank dokumen. Ya, silahkan share. Bapak pandu dari sini. Oke. Ya, mantap. Ya. Better, ya. Bisa lah dibesarin lagi layarnya. 120 lah. Oh, sudah. Ya, gimana kawannya melihat lah kawannya? Ya, Melihat, Pak. pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja ya, Bapak. Customize kolom. Ini kita sepakati dulu. Halo. Apa nih, KHP ya? Kita bikin surat undangan ulang tahun ya. Coba ya, hapus dulu semuanya, yang nggak perlu dihapus dulu, fieldnya kita ganti field yang baru. Ya, nah, sabar dulu, tenang dulu, tenang. Ya, kita mau ngundang ulang tahun teman kalian di kelas, 15 orang aja ya. Anggap 15 orang. Ya, add. Ya, nama teman. Nama teman. Boleh terserah aja. Ya, oke. Nama teman boleh, nama ya. Kemudian nomor HP ya. No HP gitu aja. Ya. 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 Terus alamat 3 aja ya, ambil 3. Enggak, jangan. Ya, jangan pakai. Kalau spasi masih bisa. Ya. Terus alamat lah. Oke, udah 3 aja. Ya, sekarang isi. Ya, sekarang tinggal isi datanya. Silahkan yang kamu mewakili kawan-kawan ya. Ya. Terserah aja. Alamat bebas juga. Mesin gitu aja. BJM gitu aja. Iya gitu aja. Tab lagi, tab ya, new entry ya. Terus ya, ini sampel aja ya. Nah, Sah dah. ya. Ya. Oke. Ya, ya. Ya, terus
Ya. Ya, terus. Ya, berapa sudah? Kita coba 15 lah. Berapa sudah? Ya, berapa? 15. Ya, ya. Prima. Sudah ya? Sudah, gimana? Kahfi sudah? Kalau sudah, oke. Ya, oke. Oke, nah, coba kamu bikin folder di dokumen ya, contoh ya. Dokumen, masuk dokumen, bikin folder. Oh, ya, folder. Klik kanan. Salah. Nah, itu ya, new folder. Undangan ulang tahun. Undangan ulang tahun. Ya, sudah. Dalamnya klik 2 kali. Ya. Nah, itu kasih nama tujuan surat. 15 orang kan tujuan surat. Titik MDB, Microsoft Database itu. Ya, sudah. Oke, save. Nah, jadi data sudah kesimpan. Sekarang kita kembali ke dokumen Word, buat suratnya, undangannya. Misalnya, nah, tadi ada sudah contohnya kan. Coba kalian bikin, tapi yang versi ulang tahun. Bebas kalimatnya, enggak mesti ya, kalimat santai aja ya. Enggak usah terlalu resmi, tapi mengundang kawan-kawan misalnya. Ya, dah. Bentar. Undangan lain undanga. Wih, Ya. fokus dong. Oke. Nah, sekarang redaksinya sekarang sendiri. Ya. Bebas ya, apa? Semacam syukuran ya, makan bersama misalnya. Hubungan dengan Saya mengundang teman-teman. Nah, boleh. Saya mengundang kawan-kawan
untuk makan bersama dalam rangka apa? Dalam rangka apa tadi? Syukuran misalnya. Syukuran tambahnya umur saya misalnya ya. Yang akan dilaksanakan pada, singkat aja ya, yang dilaksanakan pada titik 2 ya, pakai tab hari tanggal misalnya ya, hari tanggal, hari Sabtu kan Minggu terserah ya. Oke. Ya, titik 2 masukkan hari tanggalnya besok Sabtu, Minggu boleh. Ya. Ya, kemudian jam berapa, di mana restorannya? Tempatnya di mana? Tempat ya. Ya, Banjarmasin. Oke, jam berapa? Wita ya. Di 00 Wita. Nah, terus penutup. Harap kawan-kawan hadir atau gimana, terserah kamu. Dapat meluangkan waktunya berhadir ya, terserah. Terus terima kasih, jangan lupa sebelum sesudah terima kasih. Titik sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih. Ya. Ya. Tinggal format saya di bawah dulu. Di bawah dulu, tanda tangannya mana? Ya, di bawah. Ya, format saya, nama kamu misalnya di bawah. Format saya, koma, ya, terus kasih ruang untuk tanda tangan, ya, nama, tulis namanya, ya. Nah, sekarang ke atas, tinggal kita linkkan dengan tadi, ya, submit ya, nama teman, ya, masukkan, iya, titik-titiknya boleh dihapus ya, biar bagus. Nah, sekarang preview result. Nah, sudah masuk semua. Ya. Ada 15 ya. Kalau mau ke 15 langsung ke sebelah kanannya, cepat itu. Coba lihat. Nah, langsung klik. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, sudah 15. Terus preview lagi, result lagi. Ya. Nah, sekarang disimpan. File save. Save aja, jangan save. Ini masukkan ke dokumen yang tadi, browser yang folder kamu tadi. Ya. Apa tadi namanya? Jangan coba ulang. File save as saja, save as. Nah, masuk dulu ke dokumen tadi ya. Apa tadi?
namanya undangan ulang tahun. Nah, ini undangannya, iya boleh. Titik doc, jangan MDB lagi ya, tapi doc langsung ya, atau tanpa itu juga otomatis ya, ya boleh. Tapi itu boleh, tanpa itu juga dia otomatis doc. Yang penting jangan MDB lagi ya. Save, coba save. Nah, udah kan? Nah, sekarang kita mau lihat ini berapa halaman, coba lihat ke bawah. Satu aja kan? Nah, kita ingin tampil ke 14-nya, finish and merge. Nah, ya, atas. Ya itu. Nah. Oh, oke. Oh. Nah, lihat nih berapa halaman sekarang? 14 ya. Nah, 14 halaman. Ya? Bisa ya? Ya, sekarang simpan ini. Save as lagi. Save as. Ya, masukkan lagi ke sana. Ganti nama, masukkan ke folder dulu. Ya. Siap print. Undangan siap print ya. Nah, tinggal di print ini ya. Oke, sudah kita aja. Ya, save. Nah, jadi ada 3 file induk, gabungan yang siap di print, dan satu lagi data yang diundang itu yang gitu. Coba kamu tutup, atau di minimize boleh. Tutup aja, tutup dulu. Masuk ke Microsoft Explorer ya Pak. Mau lihat ini ditutupin semua aja, tutup ya, ke export coba. Masuk ke folder yang tadi. Coba lihat ini. Kan ada ini file export ya, masuk ke, nah coba masuk ke yang tadi. Nah itu ya, ada tujuan surat, tandanya ada tanda kunci gitu ya, itu maksudnya aplikasi akses. Sedangkan yang Word gitu ya, Wordnya ada 2, yang siap print sama yang induk undangan. Tujuan surat tuh adalah aplikasi Microsoft Access. Itu memuat database data-data yang kita input tadi. Ciri-cirinya dia titik MDB, tidak titik doc, tapi titik MDB database. Nah gitu ya. Yang lain paham nggak? Sudah 2 kali di demo nih, sudah bisa nggak? Kira-kira? Paham, Pak. Kalau bisa Bapak kasih latihan ya di